rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Apa kabarnya Sobat RTD? Saya yakin Sobat RTD selalu dalam kondisi yang rileks, mudah tenang, akhirnya damai menjadi hadir di dalam diri. Bahagia pun menjadi lebih sering ada di dalam sana, di dalam diri Sobat RTD. Kemudian energinya memancar ke sekitarnya. Sehingga sekitarnya pun ketularan ikut menjadi tenang, damai, dan bahagia. Dan saya doakan juga dalam kondisi tenang akan makin sadar bahwa sekarang pun kita semua sedang dalam kondisi yang sejahtera. Saya yakin itu. Oke, Sobat RTD. Kali ini saya ingin sharing mengenai ilmu spiritual. Kenapa sih harus belajar ilmu spiritual? Kenapa ilmu spiritual itu harus dipelajari? Padahal ilmu spiritual yang sering kita lihat, berseliweran di beranda sosial media kita, di YouTube, itu adalah ilmu spiritual yang bagi beberapa orang itu yang menyeramkan. Berhubungan dengan dunia lain, makhluk-makhluk gaib. Hal-hal yang seram lah. Kenapa harus dipelajari seperti itu? Kenapa harus menjadi seperti itu? Nah, kali ini saya ingin sharing mengenai salah kaprah antara ilmu spiritual dan supranatural. Yang saya pelajari menurut pengamatan saya dan menurut pengalaman saya yang baru sedikit ini, ilmu spiritual bukan seperti itu. Yang kita lihat, yang sering ada di media, itu adalah ilmu supranatural atau supernatural yang mempelajari mengenai fenomena dan terkoneksi dengan hal-hal atau makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita, yang notabene ada di dimensi lain, yaitu makhluk-makhluk gaib itu. Dan juga timbul kesaktian-kesaktian bagi orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut, sehingga bisa terkoneksi atau bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Menurut saya itu adalah ilmu supernatural atau supranatural, lebih dari natural, yang levelnya lebih dari yang alami begitu. Nah, kalau ilmu spiritual bukan yang seperti itu. Ilmu spiritual ini sebetulnya banyak orang yang seharusnya malas belajar. Sobat RTD juga saya sarankan, jangan mau belajar ilmu spiritual ya. Karena ilmu spiritual ini membuat kita selalu salah. Diri kita ini selalu salah. Kalau ada apa-apa yang disalahkan ya diri kita. Kalau terjadi sebuah hal, tentunya yang sering dibahas hal yang negatif, yang disalahkan juga diri kita. Terjadi penyakit, yang disalahkan diri kita juga. Kegagalan dalam sebuah rencana, yang disalahkan ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Mau seperti itu? Jadi kayaknya ini musuh kita habis. Dan itu juga membuat kita kehilangan tantangan. Mau Sobat RTD kayak gitu? Itu hal yang sangat tidak menyenangkan. Karena nggak punya musuh. Nggak ada yang disalahkan akhirnya. Nggak ada yang menjadi tantangan. Nggak ada yang menantang kita untuk menjadi lebih baik. Untuk berusaha menjadi semangat. Kita tidak bisa melihat musuh kita itu. Karena musuh itu hanya diri sendiri. Mau seperti itu. Di tengah keramaian, kita menjadi yang paling tidak bisa apa-apa.
orang lain berusaha mandiri, bisa sendiri, berusaha maksimal, kita menjadi tergantung. Kita menjadi tidak bisa apa-apa. Yang lain belajar ini itu sehingga bisa dan akhirnya punya skill untuk hidup yang lebih baik. Nah, yang belajar spiritual menjadi tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Mau seperti itu? Saya yakin tidak. Jadi kalau Sobat RTD mau belajar spiritual, pikirkan kembali. Karena belajar spiritual itu membuat kita selalu salah. Ada hal-hal yang terjadi yang tidak menyenangkan, yang disalahkan diri kita. Selalu melakukan introspeksi ke dalam. Bagaimana diri saya? Kenapa hal ini terjadi? Apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Kok ada orang lain di luar sana yang menyerang kita? Yang kita salahkan bukan orang lain itu, tapi diri kita sendiri. Kenapa saya menjadi diserang? Kata-kata apa yang saya lontarkan? Pikiran apa yang timbul dari sini? Energi apa yang saya timbulkan dan saya kirim? Sehingga orang lain memusuhi saya. Akhirnya seperti tidak ada tantangan. Di luar itu jadi nggak ada tantangan. Biasanya kita selalu mengambil benchmark orang lain. Oh, si dia yang menjadi musuh kita ini bisa ini. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Itu tidak bisa begitu. Dalam belajar spiritual yang menjadi benchmark adalah diri kita sendiri. Oh, saya kemarin bisa lakukan ini. Berarti sekarang minimal sama seperti kemarin. Atau bahkan lebih. Bukan orang lain yang kita lihat. Dan kalau dulu semut di ujung lautan kelihatan, gajah yang di pelupuk mata malah tidak terlihat. Sekarang gajah di ujung lautan, semut yang di dekat mata, yang kelihatan semut yang dekat mata. Ya memang begitu sih ya, karena lebih dekat sebetulnya. Tapi kalau dulu kan enggak, yang kelihatan jauh, sekarang dekat terus. Kalau orang lain yang belajar hal-hal yang kayaknya membawa kesuksesan, itu selalu melihat masa depan. Besok ingin apa? Besok lagi rencananya apa? Mau mengerjakan apa? Apa yang sudah direncanakan untuk masa depan? Orang yang belajar spiritual nggak kayak gitu. Selalu kembali ke masa kini, sekarang, saat ini. Kekinian, yaitu sekarang. Bukan besok. Bukan besok depan. Bukan tahun depan. Bukan ke depan. Enggak. Dia selalu melihat sekarang. Mau jadi seperti itu. Jadi kamu belajar spiritual, pertimbangkan kembali hal-hal yang tadi saya bicarakan, yang saya omongkan. Oke, Sobat RTD. Masih mau belajar spiritual? Yakin? Yakin mau selalu disalahkan? Yakin mau menjadi kekinian, tidak berpikir besok, tidak merencanakan hari esok? Mau begitu? Yang saya coba ceritakan adalah kenapa harus belajar spiritual. Karena itu menyeramkan, menjadi selalu disalahkan, dan fokusnya hanya ke saat ini. Bukan besok, bukan nanti. Bukan. Jadi kalau Sobat RTD mau belajar spiritual, pikir lagi. Berkali-kali saya utarakan, saya coba lontarkan ini. Karena belajar spiritual adalah berusaha mengenal diri sendiri, mengenal pikiran sendiri, mengenal perasaan sendiri, mengamati apa yang terjadi dengan pikiran, apa yang terjadi dengan perasaan. Untuk hal itu dibutuhkan kekinian, sekarang, bukan nanti, bukan besok. Itulah yang menjadi benchmarknya. Dan dalam belajar spiritual diperlukan akselerator atau orang yang membuat bisa lebih cepat masuk pada kondisi kesadaran
yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika, yaitu kesadaran jiwa tenang. Supaya belajarnya tidak kelamaan, karena setelah itu akan ada pelajaran yang luar biasa lebih penting untuk dikerjakan, yaitu, masih ingat, ada peribahasa dalam bahasa Arab, atau mungkin ini hadis, mungkin, saya tidak tahu, tapi saya sering dengar, dan itu menjadi salah satu kutipan yang paling saya jaga sampai saat ini. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dari segalanya mengenal Tuhan. Awal ya, bukan akhir. Dari situ mulainya. Dalam perjalanan mengenal Tuhan, harus ada yang membawa masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan logika, yaitu kesadaran jiwa tenang. Itulah yang menjadi pokok bahasan dari dunia spiritual. Jika kita berkutat di sini, gagal masuk ke sini, atau ke hati, atau ke jiwa tenang, maka hal-hal logikalah yang kita pelajari. Selain ilmu spiritual itu mempelajari mengenai pikiran. Kalau ilmu spiritual itu mempelajari mengenai jiwa, plus mengamati pikiran. Lebih banyak loh yang dipelajari. Mengamati diri sendiri, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kemudian, alhamdulillah jika sudah terbangkitkan secara benar dan optimal energi spiritualnya, sehingga ada energi spiritual di dalam diri yang menyebabkan kita bisa masuk pada kondisi kesadaran jiwa tenang. Dalam kondisi kesadaran jiwa tenang akan lebih mudah untuk mengamati pikiran serta perasaan. Dan alhamdulillah bila beruntung akan ada navigator atau kesadaran Tuhan yang bangkit menemani, melatih, menemani untuk belajar kehidupan, menemani untuk memahami apa yang kita dapatkan selama kehidupan, sehingga buah atau hikmah dari kehidupan bisa kita dapatkan. Jadi dalam spiritual yang dipelajari adalah diri sendiri, karena di sana ada Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita wakilnya yang ditaruh di dalam diri kita. Bagian dari dirinya sendiri, bagian dari cahayanya. Sepercik cahayanya yang ditaruh di dalam diri kita, itu disebut sebagai ruh. Atau sering saya sebut sebagai percikan cahaya Tuhan. Jika kita sudah bisa masuk kepada percikan cahaya Tuhan, maka disebut juga sebagai awaluddin ma'rifatullah. Awal dari segalanya adalah mengenal Tuhan. Tapi sebentar, masuk pada kesadaran jiwa kesadaran Tuhan, masuk pada kesadaran Tuhan, itu maknanya kita sudah terhubung dengan bagian percikan cahaya Tuhan dalam diri atau ruh. Kemudian kesadaran Tuhannya bangkit, navigatornya ada menemani. Jika kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Apakah sebelumnya kesadaran Tuhan itu sudah ada? Sudah aktif? Iya sudah. Cuman kita gagal paham. Kita suka nggak sadar. Untuk lebih menyadari itu, kita harus masuk pada kesadaran jiwa tenang. Inilah awal mula dari spiritual. Kemudian setelah itu mulai belajar. Tapi tentunya dengan dampingan dari navigator. Dengan dampingan dari kesadaran jiwa Tuhan. Kesadaran Tuhan di dalam diri. Sehingga kita dipasok dengan berbagai macam informasi, dengan banyak data, dan memiliki sudut pandang yang luas, lebar, tidak sempit. Orang Jawa bilang cumpet. Ibaratnya bisa dibilang bukan out of the box lagi berpikirnya. Tapi ya luas, lebar, memang seperti itu. Karena sebetulnya tidak ada box. Tidak ada kotak yang menghalangi kita berpikir. Orang bilang pikirannya jadi terbuka. Yang membuat dia pikiran tidak terbuka adalah apa? Pikiran kita sendiri, prasangka kita sendiri, persepsi kita sendiri. Untuk membukanya
itu adalah harus masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika, kesadaran jiwa. Alhamdulillah jika bisa masuk kepada jiwa tenang, tidak terjebak pada kesadaran diri palsu atau jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. Inilah yang dipelajari dalam spiritual. Kemudian ada energi dalam diri, energi murni dalam diri, energi dari percikan cahaya Tuhan atau energi roh. Energi ini yang menyambungkan kita kepada alam semesta. Dan akhirnya kita bisa tahu apa sih yang dibawa oleh energi ini ke alam semesta. Program apa sih yang dibawa? Kok yang alam semesta kirim kepada kita malah kejadian-kejadian yang amburadul. Orang yang belajar spiritual tahu bahwa ternyata hal-hal random lah yang ada di dalam pikiran. Perasaan-perasaan acak lah yang ada dalam perasaan. Kalau pikiran random dan perasaan acak yang ada dalam pikiran serta perasaan terbawa ke alam semesta, maka alam semesta juga akan mengirimkan hal-hal yang random kepada kita. Jadi orang yang berspiritual, orang yang mempelajari ilmu spiritual dan menerapkannya pada kehidupannya, itu tuh mempelajari, memahami, memperhatikan pikiran serta perasaannya sendiri. Tentunya ini harus dilakukan dalam kondisi kesadaran yang tepat. Tidak bisa pada kesadaran logika. Harus pada kondisi meditatif yang sebenarnya harus didapat setiap saat. Yang sebenarnya merupakan modal dasar dalam beribadah. Dasarnya ibadah adalah masuk pada jiwa tenang, baru kemudian worshiping atau berdoa atau bersembahyang, atau bagi orang yang berspiritual bilangnya bercinta dengan siapa? Dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Malah ada banyak loh yang belajar spiritual tidak berdoa seperti orang lain, tidak bilang keinginannya ini atau itu, tidak bersyukur ini atau itu, tidak meminta harta benda misalnya. Tidak. Hanya obrolan-obrolan penuh cinta dengan kekasih yang ada pada dalam dirinya. Jadi kesadaran jiwa tenang masuk lebih dalam pada kesadaran Tuhan, memunculkan navigator. Jadi percakapan antara diri kita dengan navigator, jiwa dan navigator, itu seperti kondisi orang yang sedang berpacaran, penuh cinta dan kasih sayang. Hati-hati. Jadi berbeda sekali. Tapi banyak juga yang tetap memikirkan dunianya. Tetap juga yang merencanakan masa depannya. Tapi yang dimulai dari kekinian saat ini, bukan besok. Karena kita terbiasa dan membiasakan tidak menjadi kekinian, memikirkan esok hari. Esok belum datang, sekarang sudah ribet. Tahun depan belum datang, sekarang sudah cemas. Katanya dunia sedang resesi, katanya suku bunga naik. Bagaimana kita mau jadi punya rumah? Nah, kalau orang yang berspiritual tidak memikirkan itu, bolehlah semua naik, informasi bisa difilter dengan baik, disikapi juga dengan baik, dengan tenang. Kalau saya pribadi bilang, saya ada sekarang ibaratnya sedang menaiki perahu bersama Tuhan. Tapi kalau Tuhan menakdirkan perahu ini tenggelam dan saya masuk ke air, maka mungkin Tuhan, bisa jadi Tuhan, membuat saya bisa bernafas di dalam air seperti ikan. Ikut saja, pasrah saja. Pikirkan sekarang, karena awal dari masa depan, awal dari esok adalah saat ini. Dan jika kita terbiasa dengan memikirkan kekinian, energi tidak terbuang percuma. Jadi tidak gampang atau tidak mudah cemas. Ingat-ingat, awal dari masa depan adalah sekarang. Awal dari esok adalah hari ini. Ingat-ingat selalu itu. Dan itulah yang dipelajari dari dunia spiritual. Apakah spiritual yang seperti itu yang Anda cari? Coba Sobat RTD, pikirkan lagi.
Dan jangan terjebak seperti saya. Jangan terjebak seperti saya. Yang akhirnya tidak ada lagi orang yang perlu disalahkan. Tidak ada lagi orang lain yang akan disalahkan ketika terjadi sebuah hal yang tidak menyenangkan. Tidak ada lagi benchmarking dari pihak sana. Adanya sini. Yang memikirkan hanya hari ini. Rasanya seperti tidak memikirkan masa depan. Seperti orang yang tidak punya masa depan. Mau seperti itu. Nah, coba pikirkan lagi deh, Sobat RTD. Saya yakin dalam kondisi tenang, Sobat RTD bisa menjawab dan ikut sharing yuk di kolom komentar. Jangan lupa juga ya, jangan lupa juga lihat informasi-informasi referensi dari tema kali ini yang ada di kolom deskripsi. Begitu aja sharing saya. Terima kasih sekali sudah menonton video ini. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Salam rileks, tenang, damai. Saya berdoa agar kita selalu dalam kondisi yang rileks, tenang, damai. Dan membagikannya ke sekitar kita. Rahayu Sagung Dumadi.